Shalom anak kami, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita ketemu dalam pembelajaran kita kembali tentang struktur bumi dan dinamikanya. Sebagai submateri kita yaitu lapisan atmosfer. Oke, anak kami sekalian, untuk memulainya pantas kita bersyukur kepada Tuhan karena hingga pada saat ini kita masih diberikan napas kehidupan. Mari nak, ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali kepadamu atas rahmat yang sudah kami terima daripadamu. Berkatilah kami semua, teristimewa anak didik kami ini dimanapun mereka berada. Berikan ya Tuhan rasa, semangat, dan tekad supaya mereka semakin hari semakin dewasa, tahu bersyukur, tahu berbuat, dan tahu membedakan mana yang mereka butuhkan dan mana yang tidak mereka butuhkan untuk masa depan mereka. Maka seluruh waktu ini ya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berkati agar materi ini dapat bermanfaat bagi anak didik kami kelak. Inilah doa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak kami sekalian. Kalau kita amati gambar yang ada, ternyata selain bumi kita ini, ada juga lapisan-lapisan udara. Itulah yang kita katakan dengan atmosfer tersebut. Oke, sebagai tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa diharapkan dapat menjelaskan karakteristik atmosfer. Oke, anak kami sekalian, apa itu atmosfer? Atmosfer ini berasal dari dua kata Yunani, yaitu atmos atau uap dan sphera atau lapisan. Berarti atmosfer itu adalah uap yang menyelimuti bumi. Atmosfer bumi terdiri atas campuran gas dan sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Atmosfer pada awalnya terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya gas nitrogen dan karbon dioksida, tetapi sedikit oksigennya. Kemudian, organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen dan melepaskan oksigen atau O2 ke atmosfer. Dan sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari, dan setelah terdapat oksigen di atmosfer, maka terbentuklah ozon atau O3 dalam rumus kimianya, yang mana O3 ini sungguh kita butuhkan selama kita berada di muka bumi ini. Apa peranan ozon tersebut? Peranannya tak lain adalah melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen yang dibutuhkan oleh organisme hidup, antara lain manusia, hewan, pun tumbuhan. Oke kawan, mana-mana saja yang termasuk pada lapisan atmosfer bumi kita itu? Coba lihat gambar ini. Yang pertama adalah troposfer, kemudian masuk ke stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Berarti lapisan dari atmosfer bumi ada 5 ya. Jangan lupa anakku, jangan sampai lupa. 5 lapisan atmosfer bumi ya. Oke, kita akan bahas satu persatu.
troposfer. Ini berada pada ketinggian 0 sampai 10 km dari permukaan laut. Dan di sini merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi, misalnya hujan, angin, salju, awan. Ingat ya nak, jangan sampai lupa. Lapisan kedua adalah stratosfer dengan ketinggian 10 km hingga 50 km dari permukaan air laut. Di sini terdapat sedikit awan, namun tak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak akan mengganggu penerbangan. Dan di stratosfer lah merupakan tempat lintasan dari pesawat terbang yang mana terdiri atas gas ozon. Nah, lapisan ketiga adalah mesosfer dengan ketinggian antara 50 km sampai 80 km ya, dari permukaan air laut. Merupakan lapisan pelindung bumi lah ini, mesosfer ini ya, dari benda-benda luar angkasa. Seperti apa itu? Meteor yang jatuh misalnya, seolah-olah tampak dari bumi meteor itu jatuh. Ya. Nah, itu persisnya di mana? Persisnya di lapisan mesosfer, bukan jatuh ke bumi. Dia itu hangus di lapisan mesosfer. Oke, yang keempat adalah lapisan termosfer, di mana ketinggiannya mulai dari 85 hingga 500 km dari permukaan air laut. Dan di sini mulailah diluncurkan teleskop Hubble milik NASA yang mengorbit pada lapisan tersebut, dan tujuannya adalah untuk membantu perkembangan ilmu astronomi sehingga para ilmuwan dapat mengobservasi dan mempelajari jagat raya serta objek-objek luar angkasa. Seperti apa itu nak? Seperti galaksi, bintang, lubang hitam, dan lainnya. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan ionosfer yang merupakan tempat terserap dan terpantulnya gelombang radio AM. Gelombang radio. Ya, di sinilah letaknya ya. Di bagian apa itu nak? Di bagian mesosfer maupun termosfer ya. Kemudian lapisan terakhir dari atmosfer adalah eksosfer. Dia berada pada ketinggian 500 km dari permukaan air laut. Lapisan eksosfer merupakan tempat satu-satunya tempat satelit buatan mengorbit. Di lapisan inilah pesawat ruang angkasa dan satelit tidak dapat bergerak bebas karena eksosfer memiliki sedikit molekul sehingga tekanan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap pesawat ruang angkasa tidak dapat berfungsi. Maka pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa bergantung pada mesin pendorongnya. Oke, anak-anak kami sekalian, sebagai tugas kamu nanti, yang pertama silakan catatkan ini ke dalam buku catatan supaya kau pelajari ulang. Kemudian yang kedua, silakan Anda jelaskan bagaimana karakteristik dari lapisan atmosfer yang ada. Tadi kan ada 5 lapisan atmosfer. Jadi dari kelima-limanya bagaimana karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh setiap lapisan atmosfer tersebut. Oke, selamat belajar. Atas perhatian kamu, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kamu sehat semua ya nak. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Nanti untuk absen tuliskan saja di WA Ibu, saya hadir Ibu ya. Jangan sampai lupa. Oke, sekian dan terima kasih. Dah.